Perdana bisa kembali menjumpai Anda dalam info kursus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Informal Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kursus otomotif ya. Kalau sebelumnya kita bisa mengingat kembali, sebelumnya kita berbincang-bincang mengenai kursus kecantikan, kursus tata busana dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan berbicara mengenai otomotif. Dan di sini sudah ada narasumber saya yaitu Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal PAUDNI yaitu Bapak Musli. Apa kabar Pak? Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, ada sebuah tayangan yang bisa kita saksikan. Pemirsa silahkan menyaksikan tayangan berikut ini. Saya menggeluti bisnis lembaga kursus dan pelatihan teknik otomotif ini sejak tahun 2004. Sebelumnya saya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan, di sebuah bank terkenal di Surakarta hingga tahun 1996. Kemudian saya beralih menjadi karyawan di sebuah industri farmasi yang notabene adalah bergerak di bidang farmasi yang berkantor pusat di Jakarta sampai tahun 2004. Kepuasan yang saya dapat dari mengelola lembaga kursus dan pelatihan teknik otomotif ini tidak saya dapatkan pada waktu saya bekerja di kedua perusahaan tersebut. Di antaranya adalah kepuasan dari segi finansial, kemudian dari pertemuan saya dengan atau intensitas pertemuan saya dengan keluarga saya yang dulu saya mungkin hanya hari Sabtu Minggu saja saya bisa ketemu dengan anak dan istri. Tetapi sekarang tiap hari saya bisa ketemu, bisa meluangkan waktu untuk mereka, mengawasi pendidikannya. Itu adalah merupakan satu kepuasan tersendiri bagi saya. Kepuasan yang tidak kalah pentingnya adalah kepuasan saya terhadap peserta didik kami. Yaitu pada saat mereka selesai menyelesaikan pendidikan mereka, menyelesaikan pelatihan mereka, kemudian mereka bisa tersalurkan ke dunia kerja, dunia industri sesuai dengan kerjasama yang sudah kita tanda tangani dengan perusahaan tersebut. Dan bahkan yang tidak kalah puasnya dalam diri saya adalah pada saat peserta didik itu mendirikan satu usaha atau berwirausaha setelah selesai mengikuti pelatihan di tempat LKP kami. Tentunya kami tidak melepas peserta didik yang berwirausaha itu begitu saja. Tetapi dari lembaga kami ada kebijakan untuk memberikan pendampingan kepada para peserta didik yang berwirausaha itu selama 6 bulan sampai mereka benar-benar siap untuk berusaha mandiri. Ini adalah sebagian dari peralatan yang kami punyai untuk mendukung pembelajaran teknisi otomotif mobil, mesin mobil. Di antaranya adalah trainer Toyota Kijang untuk EV, untuk pembelajaran mereka supaya mengenal mesin injeksi. Kemudian di samping kanan ini adalah untuk mesin diesel, pembelajaran untuk mesin mobil diesel. Kemudian bisa kita lihat di belakang itu adalah trainer untuk power window, central lock, serta alarm, dan juga untuk kelistrikan mobil. Kemudian di sebelah kanan ada untuk trainer power steering dan juga trainer untuk AC. Sedangkan ini adalah untuk pembelajaran teknisi mesin sepeda motor, di antara mesin engine cutting yang ada tersedia di sini. Ini adalah dari semua jenis sepeda motor ada di sini, mulai dari 2 tak, 4 tak. Kemudian yang di samping kiri adalah sarana pembelajaran untuk sepeda motor sama 2 tak, 4 tak, injeksi serta matic. Kami sangat peduli sekali dengan keberadaan dari sarana prasarana di lembaga kami, karena dengan sarana prasarana yang tersedia yang lebih lengkap dan sesuai dengan keinginan dari dunia usaha dan dunia industri, otomatis kami bisa lebih banyak bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, karena bagaimanapun juga mereka menuntut lembaga kursus dan pelatihan ini siap memasok tenaga kerja ke perusahaan mereka sesuai dengan standar yang ada di perusahaan. Karena mitra kerja yang kita sudah menandatangani akad kerjasama dengan LKP otomotif ini, mereka menghendaki bahwa peserta didik yang sudah lulus dari tempat ini untuk mereka rekrut itu adalah tenaga-tenaga yang sudah siap kerja. Sehingga dalam hal ini dunia usaha dan dunia industri atau perusahaan ataupun mitra yang sudah bekerja sama dengan LKP kami tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mentraining karyawan baru untuk masuk ke dalam perusahaan mereka.
Ya, itu dia tadi mungkin kita bisa menyaksikan ya Pak tadi sedikit mengenai lembaga kursus otomotif. Jadi kursus-kursus ini banyak ya Pak ya sekarang. Ada tata busana, kecantikan, kursus masak, kursus macam-macam sekali. Variasinya banyak sekali. Dan tadi kita sudah saksikan kursus otomotif. Kira-kira seberapa pentingnya sih Pak peran dari lembaga kursus dan pelatihan ini di dunia pendidikan? Sangat penting sekali. Ya. Kalau kita kembali pada Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka kursus itu menjadi bagian dari pendidikan nonformal. Yang itu menjadi salah satu jalur dari pendidikan di sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan nonformal, dan informal. Nah ini sejauh ini peran pemerintah terhadap lembaga kursus dan pelatihan ini seperti apa Pak? Peran pemerintah saya pikir banyak, terutama dalam rangka sistem penjaminan mutu lembaga kursus dan pelatihan, yaitu dengan adanya menetapkan nomor induk lembaga kursus, sehingga dengan demikian nanti akan jelas lembaga kursus dan pelatihan itu dengan yang kita sebut dengan NILAG. Oke. Baik Bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Di segmen berikutnya kita akan kedatangan seorang bintang tamu. Tapi pemirsa tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Katakan kepada mama, cinta bukan hanya harta dan tata. Pastikan kepada semua, hanya cinta yang sejukkan dunia. Katakan pada mama, cinta bukan hanya harta dan tata. Pastikan pada semua, hanya cinta yang sejukkan dunia. Bersama Info Kursus. Ya, kembali lagi bersama kami dan kita masih berbincang-bincang mengenai kursus otomotif dan khususnya mengenai kursus ini pastinya akan banyak sekali bisa menyerap tenaga kerja karena lulusan-lulusan dari kursus dan pelatihan ini mungkin bisa membuka lapangan usaha begitu. Bapak setuju Pak mengenai hal Iya, itu? saya setuju sekali. Ya, jadi memang kursus ini kan sebagai salah satu pendidikan nonformal, dia bisa menjadi pengganti dari pendidikan nonformal atau Iya. pelengkap dari pendidikan formal. Ya, jadi diharapkan dengan kursus mereka bisa masuk dunia kerja secara baik. Kalaupun toh dia tidak masuk di dunia usaha dan industri, mereka bisa membuka industri sendiri Justru membuka lapangan pekerjaan bagi yang lain. Iya, Baik. demikian. Ya Pak, mungkin ini kita ada seorang penghobi dari otomotif. Kita akan, saya akan kesana dulu ya Pak ya, punten. Di sini sudah ada Budi Doremi. Tepuk tangan dong buat Budi Doremi. Apa kabar? Ya, Mas Budi, Mas Budi katanya hobi otomotif nih ya. Tapi pernah nggak sih merasakan kecewa gitu sama teknisinya? Begitu servis mobil, teknisinya masih jagoan saya gitu kayaknya. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah sih. Biasanya kan untuk beberapa alasan gitu ya. Datang ke tempat dealer kan memang mencari simpelnya. Tapi ternyata kan tiap orang punya standar untuk ngerasain tarikan dan segala macam. Dan kebetulan aku sukanya motor gitu. Dan ternyata setelah ngikut komunitas-komunitas, aku jadi lebih banyak belajar toh. Dan itu ternyata nilai tambah yang bagus. Tapi beberapa di teman, akhirnya yang tadinya harus ke dealer, mendingan ke teman. Oh. Tapi ternyata teman gitu-gitu aja. Tuh maksudnya ada nggak sih nilai lebih yang bisa buat teman-teman aku, karena banyak banget nih kayaknya komunitas-komunitas yang kayak ada di Banten, di Jakarta, di Bandung, yang bisa ngasih biar kayak teman-teman aku nih bisa Kasih lebih coaching keren klinik lagi gitu. ya? Oh, kasih coaching klinik. Biar lebih enak kita ngobrol di sana yuk sama Betul. Pak Musli. Mari. Ya, Pak Musli,
Mas Budi tadi sudah sedikit bercerita pengalamannya, mungkin agak sedikit kecewa dengan SDM di dealer tersebut mungkin ya. Justru malah lebih jagoan dirinya mungkin karena hobi otomotif gitu ya Mas ya. Nah mungkin Mas Budi ngerasa nggak sih seberapa pentingnya sih peran ahli otomotif dalam dunia otomotif? Oh iya penting sekali. Karena kan ibarat kata kita melestarikan sesuatu gitu. Kayak menjaga barang itu tetap bugar, tetap segar gitu. Iya. Walaupun itu tetap kayak semacam mesin, tapi perlu ada penanganan terus yang berkala, yang berkelanjutan. Yang nggak cuma beli, geletak selesai gitu kan. Jadi memang semakin barang itu mahal, akan semakin punya apa namanya, kayak kalau bahasa keren itu kompleksitas tersendiri gitu. Aduh, susah tuh bahasanya. Tapi yang pasti itu tadi Pak, ahli-ahli otomotif itu pasti mungkin dilahirkan dari lembaga kursus dan pelatihan. Mungkin ada yang tidak mampu mengikuti sekolah-sekolah tinggi untuk khusus otomotif gitu Pak. Di situkah perannya Pak? Iya, jadi sebetulnya untuk bisa otomotif kan tidak harus di kursus atau di sekolah menengah kejuruan atau di perguruan tinggi. Iya. Ya, bisa juga belajar secara mandiri, secara informal. Itu mengapa Sisdiknas itu ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, semuanya diberikan peluang untuk itu. Sedangkan yang informal itu sesuai dengan kehendaknya dia ingin apa gitu. Nah ini Nah, saya mau tahu nih Mas Budi ini sampai sejauh apa suka otomotifnya gitu. Sampai sejauh apa ahli dalam otomotif. Jangan dijawab dulu karena kita akan break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Info Kursus. Terlalu manis untuk dilupakan. Kenangan yang indah bersamamu di dalam mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan. Walau memang kita tak saling cinta, takkan terjadi. Terlalu manis untuk dilupakan. Kenangan yang indah bersamamu di dalam mimpi. Bersama Info Kursus. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali lagi nih ke Mas Budi. Mas Budi kan suka banget otomotif. Tadi saya tanyakan Pak, seberapa jauhnya sih suka otomotif itu sampai-sampai ada nggak nih rencana untuk buka bengkel misalnya atau buka kursus otomotif misalnya? Ya kalau rencana sih ada. Cuma barangkali teman-teman aku yang paling banyak gitu loh. Artinya teman-temanku yang banyak berpotensi gitu. Artinya setidaknya kalau misalnya aku punya modal ya bareng-bareng sama mereka gitu loh. Karena ketertarikan sama otomotif itu dimulai dari kita suka traveling. Oh, Daerah Banten itu kan daerah pesisirnya bagus. Kalau kita datang ke sana naik mobil kan kurang enak. Tapi kalau bawa motor kan kita bisa ngelihat 360 derajat pemandangan gitu kan. Menoleh ke belakang kayak gini. terus ngeliat ke depannya gimana? Iya. Iya. Jadi ke depannya insya Allah kalau misalnya ada, iya itu tadi modal, kemudian kemampuan sama teman-teman ya, kenapa enggak? Jadi kemampuan itu berawal dari mungkin dari lembaga kursus ya Pak ya? Ya, Begitu. jadi apa namanya? Saya pikir dengan kursus maka dia akan lebih terarah. Ya, pengetahuannya akan lebih terukur. Kompetensi tingkat mana yang dia miliki sampai di mana itu akan terukur. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, ini ada sebuah tayangan lagi Pak. Untuk itu pemirsa mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Nama saya Salamun Sugiarto. Saya adalah alumni kursus otomotif di Yoga Express. Selama belajar di Yoga Express, saya mendapatkan pelajaran bagaimana memperbaiki sepeda motor dan mobil dari instruktur-instruktur yang berpengalaman.
Saya kursus otomotif selama 6 bulan dan setelah lulus saya bekerja di salah satu perusahaan perakit sepeda motor berskala nasional. Di perusahaan tersebut saya bekerja selama 15 tahun sampai menduduki posisi kepala mekanik atau chief mekanik. Saat ini saya sudah keluar dari perusahaan tersebut dan membuka usaha sendiri sejak tahun 2000. Saya merasa besar sekali manfaat mengikuti kursus otomotif tersebut untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga saya. Ya, itu dia tadi tayangan mengenai info kursus otomotif. Nah, Mas Budi, dari keberadaan lembaga-lembaga kursus otomotif yang ada di Indonesia sekarang ini, seberapa pentingnya sih menurut Mas Budi? Ya penting kok. Kan ternyata toh bidang wirausaha itu maksudnya sangat memberikan banyak kontribusi gitu. Bahkan ini terlepas dari otomotif ya. Yang salah satu yang menopang krisis pertama di Indonesia 98 kan UKM. Ya artinya emang kita jiwa-jiwa orang Indonesia itu adalah jiwa-jiwa yang mandiri gitu. Yang berani buka warung, berani buka bengkel di rumah, bikin home industry tersendiri gitu. Ya menurut aku ya penting sekali. Oke, saya penasaran juga nih Pak. Di awal tadi Bapak juga katakan ada yang terakreditasi, ada yang mendapat sertifikasi. Nah ini bedanya bagaimana sih Pak? Kan kita suka melihat ya di jalan-jalan dengan iklan-iklan dari lembaga kursus terakreditasi gitu, A, B gitu. Nah ini bedanya apa sih Pak? Mungkin pemirsa juga ada yang belum paham Jadi kalau itu. terakreditasi itu lembaganya. Jadi lembaganya itu nanti akan dinilai bagaimana kelembagaannya, bagaimana proses yang di sananya, bagaimana pendukung pendidik dan sarana prasarananya, sumber dayanya dan sebagainya itu dinilai. Maka dia layak atau tidak layak. Nah, maka dikatakan layak atau tidak layak itulah kemudian dia terakreditasi atau tidak terakreditasi. Ya, sedangkan kemudian LSK, lembaga sertifikasi kompetensi, itu dalam rangka diadakan dalam rangka menguji para peserta kursus yang nanti akan diberi sertifikat kompetensinya. Jadi yang akan memberi sertifikat kompetensi itu adalah lembaga sertifikasi kompetensi. Ya. Banyak juga lembaga-lembaga kursus dan pelatihan kita yang baik-baik itu, yang hasilnya sudah yang lulusannya itu sudah dipesan dunia usaha dan dunia industri, ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Baik. Ya. Bapak, kita lanjutkan kembali perbincangan kita segmen yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Info Kursus. Ya pemirsa, kita semakin memahami seberapa pentingnya lembaga-lembaga kursus dan pelatihan di sekitar kita. Karena itu dia tadi bisa meningkatkan kualitas dari SDM dan tentunya juga menyerap tenaga kerja. Nah Bapak mungkin sedikit menilik ke belakang, mungkin masih banyak orang tua yang memberikan pendapat bahwa lebih baik sekolah daripada kursus begitu Pak. Karena mereka mengejar target-target angka atau ranking berapa sih, pasti kan selalu ditanya begitu gitu. Padahal anaknya senang untuk sekolah bahasa atau sekolah masak misalnya gitu, sesuai dengan hobinya dia. Nah ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, orang tua itu juga tidak salah. Ya, karena kenyataannya di dalam dunia usaha dan dunia industri itu juga sering mempersyaratkan ijazah-ijazah pendidikan formal. Ya. Persoalannya kan begini, sering anak-anak itu memilih pendidikan formalnya tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, itu karena mengikuti kehendak orang tua.
Padahal kemungkinan kalau mereka diminta memilih banyak pilihan minat-minat ya. Di sekolah sendiri kan ada kalau mengenai bahasa misalnya kan ada pilihan bahasa ya di sekolah ada. Kalau misalkan kepengen yang dia masa-masa ada SMK, tata boga ya. Kalau dia ingin yang otomotif ada SMK yang Banyak pilihannya ya, otomotif Pak ya? banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Demikian juga nanti di perguruan tinggi banyak pilihan sesuai dengan minat. Ini tadi kan kami sampaikan bahwa kursus dan pelatihan itu kan bisa menjadi pelengkap pengganti Oke. dan seterusnya dari apa-apa yang belum pernah dia peroleh di dunia pendidikan formal. Ya. Dan mungkin juga dia akan sesuai dengan kondisi yang dihadapi sekarang. Ternyata dia perlu sesuatu pengetahuan dan keterampilan yang dulu tidak pernah diperoleh Ya. di dunia formal. Setuju. Maka dia akhirnya kemudian ikut kursus. Ya. Nah, maka dengan kursus inilah yang menjadi juga peluang bagi kita semuanya untuk bisa menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa memenuhi kebutuhan kita pada yang akan datang atau pada waktu itu. Baik Bapak, mungkin itu dia tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan begitu banyak manfaatnya dari kursus dan pelatihan itu. Bapak terima kasih banyak atas informasinya, sharing bersama kita. Dan Budi akan perform ya? Iya. Oke, tentunya setelah saya akan menutup yang satu ini, pemirsa terima kasih Anda sudah bersama kami dan sekali lagi kenali potensi, tingkatkan kompetensi dan raih profesi yang Anda inginkan. Ayo kursus. Saya Indah Kirana, mohon pamit. Ya. Aku lagi keregetan, masa iya beneran, ada saja yang bikin seseran. Bila kau curi pandang hati ini deg-degan, dia mulai mendekat, kok aku jadi galak, beneran lo ya, dia tanya-tanya, ku cari bingung harus jawab apa nantinya. Mama, malu sama dia, pipi jadi merah, tapi aku suka sama dia. Oh mengapa? Pastinya dia juga rasa apa yang ku rasa. Sebel hati sebel sama dia. Oh masa iya? Karena hatiku telah dijelebin kau. Aku lagi keregetan, masa iya beneran, ada saja yang bikin seseran. Bila kau curi pandang hati ini deg-degan. Malu sama dia, pipi jadi merah, tapi aku suka sama dia. Oh mengapa? Pastinya dia juga rasa apa yang ku rasa. Sebel hati sebel sama dia. Oh masa iya? Kalau hati ini punya cita tapi tak bisa mengatakannya. Kalau hati ini malu sama dia, pipi jadi merah, tapi aku suka sama dia. Oh mengapa? Pastinya dia juga rasa apa yang ku rasa. Sebel hati sebel sama dia. Oh masa iya? Karena hatiku telah dijelebin kamu. Karena hatiku telah dijelebin kau.
karena hatiku telah dijual. Tapi kamu